guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Love Alarm. Dan sekarang kita mulai masuk di episode ke-10. Wah, makin seru aja ya guys. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu ternyata Sun-oh memang benar-benar berada di sekolah tersebut dengan tujuan memberikan dana donasi untuk siswa yang membutuhkan. Dan setelah itu mereka pun juga berfoto bersama. Namun sebelum sang asisten memotretnya, tiba-tiba saja asistennya malah memberikan sebuah piagam kaca kepada Sun-oh agar fotonya nanti terlihat bagus. Tetapi tanpa sengaja sang asisten tersebut malah menjatuhkan tepat mengenai kaki Sun-oh. Karena hal itu, Sun-oh pun langsung pergi ke UKS untuk mengobati kakinya. Dan saat Sun-oh berada di UKS, tiba-tiba saja Kim Jo-jo berada di sana. Namun Kim Jo-jo yang melihat Sun-oh itu pun malah langsung pergi begitu saja. Sun-oh yang melihat Kim Jo-jo berada di sana pun seketika langsung menyusulnya. Saat itu Sun-oh langsung menanyakan tujuan Kim Jo-jo berada di sekolah tersebut. Dan tak lupa Sun-oh pun menanyakan kabarnya. Mendengar hal itu, mata Kim Jo-jo pun menjadi berkaca-kaca karena dia tidak menyangka jika ternyata Sun-oh masih mempedulikannya. Namun saat itu Kim Jo-jo hanya menjawabnya dengan singkat dan dia juga malah langsung pergi begitu saja. Setelah itu, Kim Jo-jo pun kembali pergi ke ruangan guru untuk menanyakan alamat rumah Dukgu. Namun saat sang guru akan memberitahu alamatnya tersebut, sang guru itu pun memberitahu Kim Jo-jo jika Dukgu sudah meninggal. Mendengar kabar tersebut, Kim Jo-jo pun menjadi sedih dan dia juga mulai menjadi kesal karena kini perisai yang ada di aplikasinya tidak bisa dihilangkan. Saat Kim Jo-jo sedang meratapi kesedihannya tersebut, ternyata Sun-oh melihatnya dari dalam mobil dan sepertinya Sun-oh juga mulai merasa kasihan. Sang asisten yang mengetahui hal itu pun malah memintanya untuk tidak terlalu memperdulikan Kim Jo-jo karena Sun-oh harus mulai fokus kepada pekerjaannya saat ini. Saat itu asistennya juga mengatakan jika Kim Jo-jo telah berpacaran dengan Hae-young. Seketika Sun-oh yang mendengar hal itu pun langsung terdiam tanpa kata. Kemudian sang asisten juga langsung membawanya kembali pulang. Di sisi lain, Hae-young dan ibu terlihat mulai sedih karena mendapat surat dari kepolisian yang menyatakan jika ayah Hae-young berada di penjara. Hae-young yang mengetahui hal itu pun mencoba untuk menenangkan ibunya dan seketika itu Hae-young juga berniat akan mengurus semuanya dan membuat ayahnya untuk keluar dari tahanan karena Hae-young tahu jika ayahnya adalah orang baik. Namun saat Hae-young tiba di kantor pengadilan, dirinya malah menjadi terkejut karena dia mulai mengetahui jika ternyata kasus yang menjerat ayahnya adalah kasus pembunuhan. Seketika itu Hae-young menjadi mengurungkan niatnya untuk membantu ayahnya dan dia juga malah langsung pergi meninggalkan kantor tersebut. Di samping itu terlihat Kim Jo-jo yang mulai menjadi galau karena dirinya merasa jika perisai yang berada di dalam aplikasinya tersebut benar-benar bisa dihilangkan. Dan di saat itulah dirinya kembali menggambar dan juga langsung mengunggahnya di akun media sosial. Kini Hae-young mulai menjadi galau karena mengetahui ayahnya adalah seorang pembunuh. Namun kegalauannya tersebut seketika hilang begitu saja karena Hae-young melihat Kim Jo-jo yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Saat itu mereka berdua mulai pergi ke sebuah taman untuk menenangkan hati mereka. Tetapi mereka berdua juga sama-sama tidak ada yang tahu jika hati mereka berdua sama-sama sedang hancur karena yang mereka pikirkan saat itu hanyalah saling membahagiakan satu sama lain. Setelah itu Hae-young kembali mengantarkan Kim Jo-jo pulang ke rumahnya. Namun sebelum mereka berpisah, tiba-tiba saja Hae-young kembali berkata kepada Kim Jo-jo jika dirinya akan tetap terus mencintainya. Tujuan Hae-young mengatakan hal itu agar Kim Jo-jo tidak merasa terbebani karena Hae-young tahu jika Kim Jo-jo belum bisa sepenuhnya mencintai dirinya. Mendengar hal tersebut, hati Kim Jo-jo pun kembali menjadi tersentuh sampai-sampai dirinya tidak bisa berkata apa-apa.
Di sisi lain terlihat Bryancheon yang sedang merasa kebingungan karena dirinya terus mendapatkan email dari Kim Jojo yang memintanya untuk bertemu. Namun akhirnya saat itu tiba-tiba saja Bryancheon malah berniat untuk menemui Kim Jojo dan seketika dia pun juga langsung mengatur jadwalnya untuk bertemu dengan Kim Jojo. Kini postingan Kim Jojo di media sosial itu pun mulai kembali viral setelah beberapa hari Kim Jojo menghilang dari media sosial tersebut. Para followersnya pun juga menunggu cerita-ceritanya. Namun di sisi lain ternyata seorang pria yang kemarin mengejar Kim Jojo masih saja terus memantaunya. Kemudian keesokan harinya tiba-tiba saja Kim Jojo mendapatkan sebuah email dari Bryancheon yang memintanya untuk bertemu. Seketika Kim Jojo pun langsung bergegas untuk pergi menemuinya. Namun sebelum Kim Jojo pergi menemui Bryancheon, ternyata Kim Jojo menemui teman wanitanya terlebih dahulu untuk mencari tahu tentang Bryancheon. Saat itu Kim Jojo mulai mengira jika Bryancheon adalah Dukgu dengan wajah yang berbeda. Dan setelah wajah mereka dicocokkan, ternyata wajah mereka berdua mempunyai kemiripan 87%. Karena hal tersebut, Kim Jojo pun merasa yakin jika Bryancheon adalah Dukgu. Lalu setelah itu Kim Jojo kembali pulang ke rumahnya untuk bersiap-siap pergi menemui Bryancheon. Dan sebelum kembali ke rumah, tak lupa Kim Jojo pun juga berkunjung ke rumah Haeyoung untuk memberikan sebuah stroberi. Namun sesampainya di rumah Haeyoung, ternyata Haeyoung tidak ada di rumahnya. Di sisi lain terlihat Gulmi yang kembali mulai melakukan streaming untuk berjualan baju-bajunya. Dan saat itu juga terlihat satu penonton setia yang selalu menonton streamingnya. Gulmi yang mengetahui hal itu pun mulai menjadi curiga karena ternyata email seorang penonton tersebut sama dengan email yang Gulmi dapatkan dari orang yang menipunya. Gulmi yang menyadari hal itu pun menjadi sangat terkejut. Kemudian Kim Jojo pun mulai mengetahui undangan dari Bryancheon tersebut untuk datang ke kantornya. Namun tanpa Kim Jojo ketahui, ternyata Sun-oh dan kekasihnya juga berada di sana. Saat itu Kim Jojo langsung menemui Bryancheon dan tanpa basa-basi Kim Jojo pun juga langsung menceritakan jika dulu Dukgu pernah memberitahunya sebuah perisai untuk aplikasi Love Alarmnya. Mendengar cerita tersebut, ternyata Bryancheon sudah mengetahuinya. Dan di saat itulah Kim Jojo menjadi semakin yakin jika Bryancheon memang benar-benar Dukgu. Seketika Kim Jojo pun langsung memohon agar perisai tersebut bisa dinonaktifkan. Namun saat itu Bryancheon malah langsung memberitahu Kim Jojo jika saat itu Dukgu sudah tidak ada. Dan karena hal itulah tidak ada orang lain yang bisa menghilangkan perisai tersebut. Kim Jojo yang mendengar hal itu pun mulai menjadi bingung dan juga terkejut karena Kim Jojo sangat yakin jika perisai tersebut bisa dihilangkan oleh si pencipta aplikasi. Namun di sini Bryancheon kembali menjelaskan jika perisai tersebut sama sekali tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Seketika itu Kim Jojo mulai menjadi sedih dan dia juga merasa sangat menyesal. Tak disangka ternyata saat itu Sun-oh mengetahui percakapan mereka dari kejauhan. Dan saat Kim Jojo mulai berjalan pergi meninggalkan kantor tersebut, tiba-tiba saja Sun-oh langsung menariknya untuk berbicara empat mata. Saat itu ternyata Sun-oh mulai mengetahui jika Kim Jojo menggunakan perisai di aplikasi Love Alarmnya. Dan karena hal itulah aplikasi Love Alarm milik Kim Jojo menjadi tidak berbunyi. Sun-oh yang mengetahui hal itu pun menjadi sangat kesal karena selama ini Kim Jojo membohonginya. Saat itu Kim Jojo hanya bisa menangis dan juga meminta maaf kepada Sun-oh. Di sisi lain terlihat Haeyoung yang mulai menjenguk ayahnya di penjara. Dan di saat itulah Haeyoung juga kembali teringat dengan masa kecilnya yang hidup tanpa seorang ayah. Namun Haeyoung malah mulai tidak mempercayainya setelah mengetahui ayahnya tersebut. Karena yang selama ini Haeyoung tahu ayahnya adalah seorang ayah yang baik. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Kalian pasti penasaran kan? Stay tune ya dan sampai bertemu di episode berikutnya. Kamsahamnida.